Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Kami bersyukur, kami boleh menyembah-Mu. Kami sadar dosa kami sudah diampuni, kami sudah dibenarkan, kami sudah dikuduskan, dan kami layak untuk diberkati dalam segala hal, karena kami punya hak yang sudah Yesus bayar dengan darah. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus yang percaya, diberkati, angkat tangannya, dan sama-sama berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Shalom, kurang mantap shalomnya, shalom. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, amin. Sebelum duduk, tos kiri kanan, depan belakang, jarak jauh, katakan God bless you. Tuhan memberkati saudara, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti janji saya, dalam bulan April ini saya akan khotbah tentang khotbah berseri tentang makna salib, sebab bulan ini adalah bulan Paskah. Yang semangat dong aminnya, amin. Bulan Paskah. Nah saudaraku, banyak orang Kristen tahu makna dan pentingnya salib. Tapi enggak banyak orang Kristen memahami betapa dahsyat dan hebat dan kuatnya kuasa salib. Nah saudaraku, banyak orang Kristen gagal memahami. Jadi jangankan kebanyakan orang Kristen, bahkan Petrus pernah gagal dalam memahami salib dengan benar. Saudara, Petrus gagal memahami salib dengan benar. Petrus dikoreksi 2 kali oleh Tuhan Yesus. Kisah itu ada dalam kitab atau surat Kisah Rasul pasal 10 dan pasal yang 11. Bagaimana Tuhan mengkoreksi Petrus karena tidak memahami terjadinya perubahan yang besar. Saudara, judul khotbah ini adalah, ya kita lihat kembali ke judul, salib memisahkan Old dan New Covenant. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang Old Testament dan New Testament. Tapi yang saya bicarakan adalah Old Covenant dan New Covenant. Salib memisahkan Old Covenant dan New Covenant. Yang jadi saudaraku, New Covenant atau perjanjian baru dimulai dari salib. Saya ulangi lagi, perhatikan saya. Kalau Anda dan saya bisa memahami ini dengan benar, engkau akan hidup dengan berkuasa, engkau akan hidup dengan powerful, ya. Saudaraku, jadi perjanjian yang baru bukan dimulai dari Injil Matius. Yang dimulai dari Injil Matius adalah kitab perjanjian baru. Dalam bahasa Inggrisnya New Testament. Tetapi perjanjian baru dimulai dari salib Kristus. Atau New Covenant dimulai dari salib Kristus. Artinya begini, begitu Yesus wafat, mati di kayu salib, kalimat terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia berkata, sudah selesai. Begitu dia berkata sudah selesai, artinya perjanjian yang lama sudah selesai. Pada waktu Yesus berkata sudah selesai, berarti sesuatu yang baru, yaitu perjanjian baru dimulai, saudaraku. Dan ini bukan hanya bicara tentang perjanjian, lama berakhir baru mulai, tapi ini bicara ada perubahan
yang sangat besar. Mari katakan perubahan yang sangat besar. Nah, saking besarnya perubahan ini, bahkan Petrus, saudaraku, gagal memahami. Ya, Petrus gagal paham. Ya, salah paham. Maka saudaraku, Petrus mencoba kembali hidup di dalam Old Covenant. Hidup di dalam perjanjian yang lama. Tolong ayatnya. Saudaraku, Petrus dikoreksi 2 kali oleh Yesus dalam Kisah Rasul 10 dan Kisah Rasul 11 tentang makanan yang haram. Petrus berkata, aku belum pernah makan makanan yang haram. Yesus berkata, apa yang kukatakan halal, itulah halal. Petrus sampai 2 kali, saudaraku. Nah, oleh Yesus. Sekali lagi Petrus tercatat dikoreksi oleh Paulus dalam surat Galatia pasal yang kedua tentang bagaimana Petrus, saudaraku, kumpul dengan orang-orang yang gak bersunat, kemudian kumpul dengan orang-orang bersunat, dia mengalami, melakukan kemunafikan di situ. Nah, saudaraku, Rasul Petrus, sekaliber Petrus yang khotbah di hari Pentakosta, yang 3.000 orang bertobat pada waktu hari Pentakosta di Yerusalem, Rasul yang sama juga yang bayang-bayangnya menyentuh orang sakit sembuh. Baru bayang-bayang, nggak perlu doa. Jadi Petrus jalan, bayang-bayangnya menyentuh orang sakit sembuh, saudaraku. Nah, artinya sekali Petrus yang powerful, yang luar biasa dipakai Tuhan, pernah mengalami kegagalan yang tercatat di Alkitab 3 kali. Artinya, saudaraku, mungkin yang tidak tercatat berkali-kali, betul nggak? Termasuk rasul-rasul lain juga mungkin pernah mengalami gagal paham tentang terjadinya perubahan yang besar. Nah, kalau sekali Petrus saja pernah gagal dalam memahami sudah terjadi perubahan yang sangat besar, maka banyak hamba Tuhan, teolog, gereja Tuhan, saudaraku, pendeta-pendeta termasuk sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi yang gagal memahami betapa dalam kuasa makna dari sebuah perubahan yang sangat besar ketika Yesus mati di kayu salib. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, katakan amin. Nah, saudaraku, salib adalah garis pemisah antara Old Covenant dan New Covenant. Jadi ketika Yesus berseru, sudah selesai, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perubahan yang sangat besar ini, saudaraku, ya makanya kenapa saya kembali, khususnya dalam momen Paskah ini, mengingatkan jemaat BFA untuk saudara dan saya mengerti, sekarang Anda dan saya bukan hidup di Old Covenant, tapi di New Covenant. Katakan di New Covenant. Pemisahnya adalah salib. Katakan mimbar ini salib, sebelah kiri saya atau sebelah kanan saudara, ini Old Covenant misalkan, sebelah kanan saya atau sebelah kiri saudara adalah New Covenant. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar, banyak orang Kristen zigzag. Pertanyaannya begini, kita nih hidup setelah salib atau sebelum salib? Tolong jawab, Anda dan saya hidup sebelum salib atau setelah salib? Setelah salib. Berarti Anda dan saya ada di New Covenant atau Old Covenant? New Covenant. Tetapi kebanyakan orang Kristen zigzag antara New dan Old Covenant. Petrus pernah gagal 3 kali. Nah, saudaraku, kesiksakan ini yang membuat banyak orang Kristen tidak powerful. Tidak mendapatkan kuasa salib sebagaimana mestinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya Bapak Ibu dituntun Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus untuk mengerti, memahami salib dan maknanya dan perubahan yang sangat besar ini. Sehingga hidup kita tidak zigzag antara perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Kita enggak zigzag, kita stay, kita komit, kita konsisten di perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama adalah hukum Taurat, perjanjian yang baru adalah Injil Yesus
Kristus. Perjanjian lama, hukum Taurat adalah perjanjian antara Allah dengan orang Israel, bukan dengan orang Indonesia. Sementara perjanjian baru adalah perjanjian antara Allah Bapa dengan Yesus, Allah Anak. Nah, Yesus berjanji dengan Bapa, Yesus mewakili kita semua. Katakan mewakili saya. Amin. Nah, perjanjian antara Allah dengan Israel, itulah perjanjian hukum Taurat, ditulis dengan jari Tuhan di dua loh batu yang dingin di Gunung Sinai. Sementara perjanjian Bapa dengan anak, yaitu ya Allah Bapa dengan Yesus, ditulis dengan darah Yesus. Di mana? Di loh hati kita. Nah, Bapak Ibu, mencampurkan keduanya akan membuat suam, saudara. Maka dalam Wahyu pasal 3, Allah berkata, kalau kamu tidak dingin, kamu tidak panas, kamu suam, Tuhan akan muntah. Mungkin kita berpikir, oh Tuhan kejam ya mau muntahin kita. Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak pernah memuntahkan tubuhnya sendiri. Kita adalah gereja Tuhan, tidak akan pernah dimuntahkan. Katakan amin. Saudaraku, suam di sini bukan bicara tentang antusias kita ikut Tuhan. Suam di sini adalah mencampurkan yang panas dengan yang dingin. Katakan panas dan dingin dicampur. Coba pulang dari sini, air panas mendidih campur dengan air dingin. Hasilnya apa? Suam. Nah, karena suam Tuhan muntah. Artinya begini, hukum yang sudah tidak berlaku, old covenant yang sudah tidak berlaku, yang sudah dingin, dicampur dengan Injil Yesus Kristus. Hukum Taurat dasarnya siapa yang mengerjakannya. Sedang Injil Yesus Kristus dasarnya siapa yang percaya. Maka saudaraku, perbuatan dan iman digabung, yaitu hukum perbuatan dan hukum dengan kasih karunia dicampur menjadi suam. Karena suam Tuhan muntah. Artinya pengajaran yang menghasilkan kesuaman membuat Tuhan muntah. Bapak Ibu, mungkin kita berkata, Pak, apakah Tuhan kejam? Tuhan muntah? Tidak. Justru Tuhan sayang kepada gerejanya, maka Tuhan muntah. Saya kasih perumpamaan, saya kasih contoh. Saudaraku, tubuh kita ini didesain Allah, didesain Tuhan, kalau menerima sesuatu yang saudaraku suam, kita akan muntah, saudara. Kalau kita menerima sesuatu yang basi, contohnya begini ya, saudaraku, Pak Ferry makan makanan basi, maka otomatis, saudaraku, organ tubuh kita muntah. Kenapa? Justru dengan muntah ini berarti, saudaraku, kita sayang tubuh kita. Kalau kita enggak muntah, itu tadi akan meracuni seluruh tubuh. Betul enggak? Bisa diare, bisa mati. Maka kenapa Tuhan muntah? Saudaraku, kalau gereja mencampurkan, atau kalau saya bicara gereja adalah saudara, kalau saudara hidup zigzag dengan old dan new covenant. Tuhan mau Anda hidup di new covenant. Katakan new covenant. Siapa Kristen perjanjian baru? Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Nah, oleh karena itu, saya berdoa, angkat tangan saudara, biarlah Tuhan, saudara bisa memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjang kasih Kristus. Dan saudara bisa hidup di dalam kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan, segala akal. Saya berdoa hari ini Tuhan Yesus membuka selubungmu sehingga engkau mengerti, engkau hidup dalam perjanjian yang baru. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, apa yang terjadi ketika salib terjadi? Lewat salib ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, Tuhan telah memberikan segalanya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lewat salib, amin. Lewat salib, Tuhan Yesus telah memberikan segalanya. Bapak Ibu, halo? Perhatikan, kalau saya ada di kanan begini, saya menggambarkan New Covenant. Kalau saya ada di kiri, saya menggambarkan Old Covenant. Saudara, di Old Covenant, di perjanjian yang lama, aktivitas rohani, yaitu ibadah, melayani Tuhan, memberi persembahan,
menabur, berbuat baik, atau juga hari ini kita kebaktian. Karena apa? Motivasi orang adalah mendapatkan pahala dari Allah. Nangkep saudara? Jadi saya beribadah. Hari ini saya melayani Tuhan. Motivasinya apa? Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Maka saudara, itulah Old Covenant. Dan Old Covenant, saudaraku, sama dengan kurang lebih 4.300 agama di seluruh dunia. Saudara, 4.300 agama di seluruh dunia, termasuk agama Yahudi. Termasuk saudaraku, agama yang lain. Saya nggak perlu sebut. Saudara, mereka berdasar tentang apa? Mereka beribadah, mereka puasa, mereka amal, mereka berbuat baik. Tujuannya supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Sementara di New Covenant lewat salib, Yesus berkata sudah selesai. Begitu dia sudah selesai, dia sudah membayar harga untuk segalanya. Maka lewat salib, Yesus memberikan segalanya buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tepuk tangannya dong. Amin. Efesus 1 ayat 3 berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Baca sama-sama. Yang dalam Kristus apa? Telah. Bukan akan, tapi telah. Telah itu artinya apa? Sudah. Maka lewat salib, saudara dan saya telah menerima segala berkat rohani dalam surga. Saudara jangan salah mengartikan, Pak, kan berkat rohani dalam surga. Iya, Anda tidak butuh kesehatan di surga. Karena di surga nggak ada sakit penyakit. Anda nggak butuh damai sejahtera di surga. Karena damai sejahtera di sana nggak ada gundah gulana. Nggak ada galau. Anda butuh damai sejahtera di bumi. Anda butuh sehat di bumi. Anda nggak butuh emas di surga. Sebab jalannya aja terbuat dari emas. Berarti saudara, ini bahasa Yunaninya berkat nematikos. Nematikos artinya apa? Ada nematikos yang nggak bisa dilihat dengan mata. Contoh apa? Damai sejahtera. Saya nggak bisa lihat apakah Anda damai atau tidak. Anda yang merasakan. Nah, ada berkat yang nampak dengan mata. Yaitu apa? Finansial, promosi, kesehatan, dan sebagainya. Itu berkat yang bisa kita lihat. Nah, Allah, saudaraku, bukan akan. Di sini akan. Tapi di sini, New Covenant, Tuhan telah mengaruniakan kepadamu. Apakah Anda percaya? Yang percaya katakan amin. Amin. Kurang mantap aminnya, tepuk tangan. Haleluya. Maka saudaraku, doanya pun berbeda. Saudara, orang-orang perjanjian lama berdoanya yang paling hebat dan paling sering dikutip oleh pendeta-pendeta adalah Yabes. Yabes berdoa gini, Tuhan tolong berkati aku. Tolong jangan ada kesakitan. Tolong Tuhan berkati aku. Maka saudaraku, Yabes berdoa untuk sesuatu yang belum dia terima. Maka dia berdoa, Tuhan tolong berkati aku. Akan. Nah, kita yang sudah menerima salib, kita enggak lagi berdoa, Tuhan tolong berkati aku. Kenapa? Kita bersyukur, Tuhan terima kasih, aku udah selamat. Kalau nyawa saja engkau beri, apalagi hanya berkat finansial, apalagi hanya berkat promosi. Jadi doa kita adalah, terima kasih Tuhan, engkau sudah memberkati aku. Amin. Amin. Ibadah kita bukan dalam rangka mencari pahala. Ibadah kita sebagai apa? Perayaan. Nah, harusnya kita lebih meriah, kita lebih bersemangat dalam melayani Tuhan, dalam beribadah. Kenapa? Saya kasih contoh, saudara. Ya, pemain saudaraku berlatih sekian lama untuk jadi juara dunia. Contoh Piala Dunia. Saudara, untuk bisa tampil di Piala Dunia sepak bola, maka sebuah negara akan menghadapi kualifikasi. Indonesia 70 tahun lebih merdeka, belum pernah mencicipi bukan pialanya,
mencicipi tanding di Piala Dunia. Doa saya sebelum Yesus datang, Indonesia masuk Piala Dunia, saudara. Minimal jadi tuan rumah supaya bisa main di Piala Dunia. Kalau Indonesia main di Piala Dunia, saya akan nonton. Jatah cuti saya sebagai gembala, saya akan pakai untuk nonton Indonesia main di Piala Dunia. Semoga sebelum Yesus datang itu terjadi. Betul, saudara? Nah, gini, saudaraku, kesebelasan satu negara bertanding di kualifikasi. Setelah kualifikasi, dari sekian puluh negara Asia, diambil cuma 4,5, saudaraku. Ya, begitu masuk ke Piala Dunia, mereka masuk di penyisihan. Penyisihan lolos, mereka masuk 16 besar. 16 besar lolos, 8 besar. Kemudian 4 besar. Kemudian final. Begitu menang, dengarkan baik-baik. Katakan Indonesia juara dunia sepak bola. Saya mau tanya, kira-kira pestanya lebih dari seminggu enggak? Lebih. Pemain-pemain akan diarak. Dari Sabang sampai Merauke. Betul? Oh iya. Dari Sangir sampai ke Talaut. Saudaraku, terus. Kenapa? Kita akan pesta. Nah, pertandingannya mereka saudaraku, wah semangat. Begitu menang, mereka akan semangat merayakan kemenangannya. Nah, orang-orang dalam perjanjian lama, lihat saya baik-baik. Berjuang, berusaha, bersemangat untuk menerima keselamatan. Untuk menerima anugerah. Untuk menerima berkat. Nah, Yesus berperang dan Yesus menang. Kita di sini nggak perlu lagi berjuang untuk selamat. Berarti kita merayakan kemenangan. Ibadah kita adalah celebrate. Hidup kita adalah perayaan. Betapa baiknya Tuhan kita. Yang mengerti tepuk tangan katakan amin. Nangkap saudara? Semangat dong tepuk tangannya. Bapak Ibu kalau sadar ini, nanti Anda akan lihat poin-poin berikutnya. Kalau Anda sadar ini, Anda akan mengerti, wow, kayaknya itu kebetulan. Enggak, nanti lihat. Tiba-tiba, saudaraku, hidup Anda kok makin hari makin baik, makin progres. Anda pikir itu kebetulan. Enggak, tapi karena setelah Anda sadar, salib. Begitu saya sadar salib, sesuatu yang lain terjadi dalam hidup saya. Hal yang sama akan terjadi pada Anda. Katakan amin. Jadi poin yang pertama, lewat salib Yesus menyediakan segala sesuatu. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Lewat salib Tuhan Yesus telah memberikan segalanya. Katakan telah memberikan segalanya. Berarti ibadah kita merayakan, mengucap syukur. Amin. Sebagai respon, Tuhan telah memberikan segalanya. Nomor 2, saudaraku. Nomor 2. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Lewat salib. Lihat saya, ini salib. Lewat kematian Yesus di kayu salib. Bapa meresponi. Bapa bergerak. Bergerak karena apa? Lihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, respon Bapa, saudaraku, waktu Yesus berkata, sudah selesai, surga menjawab, sudah terlaksana. Dalam kitab Wahyu jelas. Waktu Yesus berkata, sudah selesai, terdengar suara dari surga, sudah terlaksana. Artinya apa Bapak Ibu? Bapa telah digerakkan oleh Yesus Kristus. Artinya begini, lewat pengorbanan Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Bapa meresponi, Bapa bergerak. Meresponi dengan apa saudaraku? Memberkati, memberi, memberikan semua yang menjadi warisan Yesus untuk semua yang ada di dalam Yesus. Ingat baik-baik, Yesus adalah perantara perjanjian baru. 1 Yohanes 2 mengatakan, Yesus perantara perjanjian baru. Bapak Ibu kita punya perantara, namanya Yesus. Anda langsung dengan perantara saudara, namanya siapa? Yesus.
Nggak perlu lewat bapaknya Yesus, ibunya Yesus, muridnya Yesus, adik kakaknya Yesus, atau tetangganya Yesus. Betul? Saudara, langsung perantara kita. Maksudnya perantara apa, Pak? Bapa mengadakan perjanjian dengan Yesus yang mewakili kita. Jadi saudaraku, konsekuensi sebuah perjanjian, upah dosa adalah mati. Maka Yesus yang mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Nah, lewat kematian Yesus, Bapa meresponi. Karena Yesus sudah mati, korban sudah dibayar dengan darah, maka apa saudaraku? Semua yang ada di dalam Yesus menikmati kehidupan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Nangkap? Iman kita bukan iman berharap. Ingat, orang-orang Kristen perjanjian lama, orang-orang dalam hukum Taurat, saudaraku, imannya adalah berharap Tuhan akan melakukan. Berharap Kristus akan mati buat dia. Kristus akan menyelamatkan dia. Kristus akan menolong dia. Mesias akan memberkati dia. Itu iman mereka, yaitu iman memandang ke depan. Karena Yesus belum mati buat mereka. Betul? Tetapi begitu salib, halo, katakan salib, kita setelah salib, apa kita memandang lagi ke depan? Tidak, kita melihat ke belakang. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di sini. Maka Kolose 2 berkata, inilah rahasia yang tersembunyi abad berabad. Dari generasi ke generasi, tapi dinyatakan kepadamu sekarang, Yesus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Orang-orang dulu berharap untuk mengalami kemuliaan. Kita nggak perlu berharap, karena namanya berharap berarti apa? Belum terjadi. Kita percaya kemuliaan itu sudah ada dalam diri Yesus. Maka Anda yang percaya Yesus, hidupmu penuh kemuliaan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu kita lihat, iman Old Covenant, kita lihat sini, mengharapkan Tuhan akan melakukan. Baca sama-sama iman perjanjian lama. Lebih keras, 2, 3. Iya, mengharapkan Tuhan akan melakukan. Tetapi iman perjanjian baru, saudaraku kita baca ya. Iman perjanjian baru memandang dan, baca 2, 3. Memandang dan percaya apa yang telah Yesus lakukan. Berarti iman yang sejati adalah bersandar pada karya salib Yesus. Iman kita bukan iman, saudaraku, berharap Tuhan akan lakukan. Tapi iman kita percaya Tuhan sudah melakukan bagi kita. Nangkep saudara? Ini bedanya. Halo? Makanya kalau Anda bilang Tuhan berkati aku, Tuhan bilang aku sudah memberkati engkau. Kapan? 2000 tahun lalu aku mati untuk kamu diberkati. Kalau Anda berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Maka Petrus berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Kamu bukan akan, telah sembuh. Yesus sudah menyembuhkan kamu 2000 tahun yang lalu. Sama aja Anda berdoa, Tuhan tolong selamatkan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus mati untuk menyelamatkan saudara. Nama saudara sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan amin. Baca dengan keras 2, 3. Iman New Covenant 2, 3. Memandang dan percaya apa yang telah Yesus lakukan. Maka kalau Anda perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, Yesus ngomong apa? Inilah tubuhku, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Untuk mengingat apa? Oh enggak, amin. Mengingat siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda perjamuan kudus, Yesus bilang, setiap kali kamu makan tubuhku, ingatlah aku. Maksudnya apa? Ingat salib. Apa yang Yesus sudah lakukan buat Anda? Halo? Ada 5 luka besar dalam diri Yesus. Kepala karena mahkota. Duri. Ya. Tangan karena paku. Kaki karena paku. 4, saudaraku, lambung itu yang terakhir. Yang kelima, saudaraku,
Itu semua dilakukan untuk Anda. Maka Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuberikan untukmu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Maksudnya, saudaraku, setiap kali kita makan roti perjamuan, kita makan tubuh Yesus, Tuhan mau kita ingat karya salibnya. Dan lewat salibnya semua disediakan bagi kita. Lewat salibnya Bapa digerakkan untuk memberkati kita. Nangkap? Maka iman sejati kekristenan bukan iman berharap Tuhan akan melakukan, tapi iman percaya Tuhan sudah melakukan buat saudara. Yang mengerti tepuk tangan, katakan amin. Haleluya. Kalau Anda boleh lihat YouTube ibadah tadi jam 9, 11, jam 7, khotbah saya sama. Mau depan banyak orang, mau depan 2 orang tetap semangat saudara. Kenapa? Karena saya didorong, ibadah saya, khotbah saya adalah celebrate akan apa yang sudah Yesus lakukan buat saya. Katakan amin. Saya menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan lebih dulu menyenangkan saya. Jadi Anda mengerti, Tuhan telah menyelamatkan Anda. Tuhan telah menyembuhkan Anda. Tuhan telah memberkati Anda. Waktu Anda sadar ini, inilah iman sejati bersandar pada karya Yesus yang sempurna. Maka engkau akan melihat, Bapa merespon untuk memberkati Anda karena salib Kristus. Anda dan saya, you are complete in Him. Engkau komplit di dalam Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Oke, baca kembali saudaraku ya ayat 25-nya. Anda lihat, setiap kali kamu minum anggur ini, bagian B, lakukanlah ini. Baca sama-sama. Lebih keras, untuk apa? Mengingat aku. Jadi bukan hanya ingat, Anda bayangkan gambar Yesus, foto Yesus, bukan. Anda lihat salib. Bukan salib yang di Balaria. Ini hanya gambaran, ini hanya simbol untuk Anda melihat 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di sebelah utara Yerusalem. Di bukit yang bernama Golgota. Kenapa di utara? Saudaraku, menepati apa yang hukum Taurat lakukan, bayang-bayang. Sebab para imam kalau nyembelih korban, itu di seutara kota, di utara mezbah. Dan Golgota itu tempatnya di utara dari Yerusalem, dari Bait Allah. Dan dari utaralah, saudaraku, musuh-musuh Israel mendatangi. Dari utaralah datang kemusnahan, dari utaralah datang kutuk. Jadi Yesus mati di sebelah utara mezbah, artinya Yesus menghentikan setiap penyakit, setiap kemusnahan, setiap malapetaka untuk saudara-saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Kembali ke poin nomor 2. Saudaraku, yaitu apa? Iman Old Covenant. Yuk kita baca. Sama-sama baca. Mengharapkan Tuhan akan melakukan. Amin. Jadi kalau Anda, berharaplah Tuhan memberkati saya. Saudaraku, Anda nggak sadar, Anda masih di Old Covenant. Pantas nggak pernah Tuhan bergerak. Kalau Anda di sini, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku. Bapa merespon salib Kristus. Anda berarti percaya Kristus sudah menyelesaikan bagi Anda. Maka apa? Berkat akan menjadi bagian Anda. Amin. Waktu Anda sakit, Anda berkata, Yesus sudah menyembuhkan aku 2000 tahun yang lalu. Aku percaya, oleh bilur Yesus, aku telah sembuh. Maka engkau akan melihat, saudara, kesembuhan terjadi. Nah, sama seperti tadi. Waktu Anda mengimani, Yesus sudah memberkati aku 2000 tahun yang lalu. Aku percaya. Maka Bapak Ibu besok Anda buka toko, ya. Besok Anda bekerja, dengarkan baik-baik. Anda bukan cari rezeki, tapi Anda mengambil semua berkat yang sudah Bapak sediakan bagimu. Katakan amin. Tanpa Anda sadari, Anda berpikir kebetulan, kok ujuk-ujuk tiba-tiba saya dipromosikan ya oleh atasan saya. Kok toko saya, bisnis saya diberkati Tuhan ya. Keluarga saya kok oke-oke semua ya. Anda pikir itu kebetulan. Anda pikir itu wajar. Bukan. Tapi karena Anda sadar
Anda bersandar pada karya salib Yesus yang sempurna. Dan Anda memahami Yesus sudah melakukannya bagi Anda. Dengan sendirinya, satu persatu itu akan muncul dalam hidupmu. Itu yang saya alami. Apakah Anda mau mengalaminya? Percaya. Iman New Covenant. Kita baca dengan keras. Iman New Covenant. 1, 2, 3. Memandang dan percaya apa yang telah Yesus lakukan. Anda layak diberkati bukan karena Anda, tapi karena Anda punya hak yang dibayar dengan darah. Anda layak hidup sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Karena Anda punya hak yang dibayar dengan darah. Kalau kita mengerti, bukan kita yang bayar, tapi Yesus yang bayar dengan darah. Apa yang kita mau sombongin? Gak ada. Semua hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Betul? Kita hanya bisa thank you Lord. Semua adalah dari Engkau. Semua adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Number 3. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lewat salib temukan apa yang, baca, telah, bukan akan. Telah, bukan akan. Sebelum salib kita punya lambang-lambang, bayangan, dan ritual-ritual. Setelah salib, kita memiliki kenyataan. Sebelum salib, orang percaya mengharapkan karya Kristus. Setelah salib, kita melihat ke belakang, apa yang telah Yesus lakukan. Inilah inti dari kehidupan kekristenan. Saya ulangi, sebelum salib, orang percaya mengharapkan karya Mesias. Setelah salib, orang percaya melihat ke belakang untuk apa yang sudah Mesias lakukan. Sebelum salib, kita punya bayangan, kita punya lambang-lambang, kita punya ritual. Contohnya, setiap tahun sekali, imam harus datang ke ruang Maha Kudus. Untuk apa saudaraku? Menyembelih, membawa korban darah. Kalau korban darah itu berkenan kepada Tuhan, kenapa setiap tahun diulangi? Itu menunjukkan bahwa darah binatang tidak menyenangkan hati Tuhan. Darah binatang tidak bisa menyelamatkan manusia. Itu adalah bayangan. Tapi waktu Yesus mati, darahnya sekali dia berkorban, Allah berkenan. Maka semua yang ada dalam Yesus berkenan. Maka Yesus tidak perlu berkorban 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk membersihkan dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Saudaraku, sejak awal saudara diselamatkan, kita nggak mengetahui. Begitu kita lahir baru, kita terima Yesus. Kita nggak mengerti, semua telah Tuhan sediakan. Walaupun Tuhan sudah menyediakan. Saya beri contoh, saya beli handphone Samsung, saudaraku. Ya, saya udah pakai ini bertahun-tahun. Tapi tahukah Anda, saya belum bisa menikmati separuh dari semua yang bisa dia berikan ke saya karena ketidakmengertian saya. Nangkap saudara? Maka pencarian saya untuk membaca manual book dan mengulik-ngulik handphone ini bukan mencari apa yang belum ada, tapi menemukan apa yang sudah ada di sini. Nangkap? Ayat terakhir, saudaraku. Baca sama-sama. 2, 3. Perjanjian yang lama sudah usang, sudah disisihkan. Maka, halo, lihat saya tutup dengan ini. Anda hidup di zaman setelah atau sebelum salib. Berarti zaman perjanjian baru atau perjanjian yang lama. Anda hidup di perjanjian baru, kenapa masih siksa pakai perjanjian yang lama? Itu yang menghambat. Kenapa Anda enggak menerima berkat kemurahan dari Tuhan? Hari ini berhenti siksa. Berhenti hidup dengan perjanjian yang lama. Hiduplah dalam perjanjian yang baru. New Covenant. Bangkit berdiri, saudara. Kita bisa deklarasikan ini. Yesus melayakkan saya karena ia mati untuk saya. Dan memberikan saya hak yang dibayar dengan darah.
Saya layak untuk menerima setiap berkat Tuhan. Amin. Siapa yang percaya? Amin. Terus, saya memiliki hak yang dibayar dengan darah untuk kehidupan yang penuh kemuliaan. Saya memiliki hak yang dibayar dengan darah untuk hidup dalam kesehatan ilahi, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, awet muda, dan selalu diberkati Tuhan. Saya memiliki hak yang dibayar dengan darah untuk mengalami keistimewaan, kebajikan, kemurahan Tuhan dan manusia dalam seluruh aspek kehidupan saya karena kasih karunia Kristus. Terakhir, saya memiliki hak yang dibayar dengan darah untuk kehidupan yang baik di atas rata-rata dalam segala hal. Amin. Anda punya hak yang dibayar dengan darah Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Angkat tanganmu yang di rumah juga. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, Anda dan saya telah mati di kayu salib bersama dengan kematian Yesus. Dan kita telah mati dari cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang lama adalah cara hidup yang memenuhi, yang mengikuti hidup dalam Old Covenant. Yaitu, saudaraku, imannya berharap, bukan imannya percaya Tuhan telah melakukan. Ingat, lewat salib kita tahu Tuhan telah menyediakan segala sesuatu buat saudara. Lewat salib, Bapa digerakkan untuk saudara meresponi salib Yesus untuk memulihkan, memberkati, dan memberi kemenangan kepada saudara. Lewat salib, temukan apa yang Anda miliki di dalam Yesus. Dan yang terakhir, lewat salib, hukum Taurat sudah digenapi. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Siapkan
roti dan anggur perjamuan. Hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan sekali lagi. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karenamu. Ambillah dan makanlah setiap kali kamu memakannya. Ingatlah akan aku. Ingatlah akan apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib untukmu. Yang percaya ini tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Darah Yesuslah meterai, bayaran untuk ini semua, untuk perjanjian yang baru. Anda dan saya sekarang hidup dalam perjanjian yang baru. Yang percaya ini darah Yesus, minum dalam nama Yesus. Saya berdoa, Tuhan memberikan kepadamu jemaat PFA roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tuhan membuka mata hatimu supaya terang, untuk engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi saudara. Dan betapa hebat kuat kuasanya untuk saudara. Saya berdoa, Allah telah memberkati engkau dengan segala berkat rohani dalam surga. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Bapa, kami mau hidup dalam New Covenant, menikmati setiap berkat. Iman kami, iman percaya bahwa Yesus sudah menyelesaikan, melakukannya bagi kami. Maka kami layak hidup dalam kesehatan ilahi, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, awet muda, dan selalu diberkati Tuhan. Sebab kami punya hak yang dibayar Yesus dengan darah. Dan malam ini sebagai ucapan syukur dan perayaan, kami membawa persembahan kami mengembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.